dilihat ada gelombang panas yang melanda negara-negara seperti Vietnam menghasil beras, Thailand menghasil beras. Yang tadinya bisa mengekspor beras kemungkinan tidak ada atau berkurang jatah ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan sendiri karena terancamnya gagal panen di Vietnam, Kamboja, Thailand misalnya. Nah, kalau kita masih mengandalkan suplai pangan dari luar negeri pada negara luas itu kan bodoh. Sehingga kita harus memastikan pangan untuk kita bisa ngasih makan dari tanah kita sendiri. Jadi menurut saya harus diamankan ada kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan teknologi, Mas. Karena situasi perang dagang antara Amerika dan China kan juga masalah perebutan paten, klaim-klaiman paten, kemudian dianggap yang satu meniru, yang satu kemudian memboikot segala macam lah ya. Konflik nanti sekitar industri chip semikonduktor yang selama ini dimonopoli. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Oke. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang Oke. mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut Ya. rencana, selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Bapak Budiman Sujatmiko, MA, Magister Filosofi, yang Ya. apa kabar Pak Budiman? Terus. Baik-baik, Mas Bambang. Saya sedang di Jakarta ini. Jadi nggak bisa kesempatan. Ya, Terpaksa nggak lewat Zoom. apa-apa. Ya, Pak Budiman ini lahir di Majenang, Cilacap, 10 Maret 1970, menempuh S1 Oke. di Universitas Gadjah Mada, kemudian Oke. dilanjutkan di Universitas London, S2 Oke. Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, menjadi Oke. aktivis sejak mahasiswa, Oke. berkarir di Ya. bidang politik, bergabung dengan PDI Perjuangan sejak 2004, menjadi anggota Ya. DPR RI 2 periode. Nah, Oke. pada Pilpres 2024 menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Ya, Nah, Mas. Pak Budiman, kalau ada hal-hal yang terlewat yang mungkin perlu dari sejarah atau perjalanan karir ini, tolong ditambahkan. Silakan. Oh, nggak perlu dah. Cukup. Sangat cukup. Ya, ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, mungkin sebagai pengantar, apa kesan atau kenangan atau eh, boleh disebut capaian selama jadi anggota DPR RI? Ya, saya kebetulan menjadi anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 8, Banyumas Cilacap. Ya, jadi dari PDI Perjuangan. Ya, dalam 2 periode itu tentu saja ada keberhasilan, ada kegagalan, tapi salah satu yang memang menjadi ada janji-janji saya menjadi DPR RI tahun 2009 yang alhamdulillah bisa saya penuhi. Pada waktu 2009 saya berkampanye, saya menjanjikan 3 hal, Mas Bambang, yaitu satu, ya, mendirikan rumah aspirasi Budiman. Jadi saya untuk tempat berkomunikasi dan berkonsultasi langsung rakyat di daerah pemilihan saya dengan
rumah aspirasi di daerah pemilihan saya, yang waktu itu saya biayai sendiri. Kedua, menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di daerah pemilihan saya di Cilacap. Alhamdulillah selesai kata tanah perkebunan, dan janji ketiga saya memperjuangkan undang-undang desa yang alhamdulillah kemudian diundangkan pada tahun 2014. Jadi tiga janji saya untuk periode pertama, alhamdulillah tiga janji itu tercapai semua. Dan kemudian setelah itu saya dipercaya kembali untuk menjadi periode kedua. Waktu itu target saya ingin membuat undang-undang pemerintahan digital, ya, pemerintah. Tapi sayang untuk yang kedua ini saya gagal untuk memasukkannya dalam prolegnas. Jadi ya begitulah. Pada 2019 saya, sejak 2017 pada periode kedua, saya sebenarnya sudah pamit ke dapil saya untuk saya tidak mau dicalonkan kembali karena sudah cukup 2 periode. Tapi kemudian oleh partai saya diminta mencalonkan diri lagi dengan dipindah dapil, ya sudah saya ikuti saja. Tapi fokus saya pada waktu itu sebenarnya lebih baik berkampanye untuk periode keduanya Pak Joko Widodo, sehingga saya tidak terpilih pada periode ketiga. Karena memang sebenarnya juga saya berniat hanya 2 periode saja di DPR. Itu Mas Bambang. Itulah kisahnya. Ya. Sebuah perjalanan panjang bersama PDI Perjuangan, Dari tapi 2004. tiba-tiba 2024 menjelang Pilpres, Pak Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo Subianto yang itu Oke. berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan, dan dengan risiko akhirnya dipecat. Nah, Ya, betul. sebenarnya apa yang dikejar atau dicari Pak Budiman sehingga mengambil risiko yang eh, cukup serius seperti itu? Ya, baik, Pak Turun, Mas Bambang. Jadi pertama-tama saya sebenarnya boleh saya katakan apa yang saya lakukan terinspirasi oleh pidato Ibu Mega pada waktu beliau menerima gelar Guru Besar Kehormatan dari Universitas Pertahanan, di mana dalam pidato saat itu Bu Mega mengatakan perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan strategik untuk Indonesia ke depan. Dan dari uraian beliau saya menangkap apa yang menjadi tantangan maupun peluang-peluang di level global yang dimiliki bangsa Indonesia, yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia. Saya melihat apa yang disampaikan Bu Mega pada waktu pidato pengangkatannya sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Pertahanan itu memang benar, dan saya pikir itu karena tantangan dan targetnya begitu besar, sangat dibutuhkan sebuah pemerintahan persatuan nasional di antara kaum nasionalis, terutama untuk bersatu, mengusung satu paket presiden dan wakil presiden untuk memastikan kemenangan dengan margin suara yang tebal dalam melanjutkan program-program pemerintahan Pak Joko Widodo. Sehingga ketika pada bulan tanggal April Bu Mega mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon presiden, saya berpikir perlu sekali jika tidak berhadapan dengan calon lain sama kaum nasionalis yang waktu itu cukup besar juga pengaruhnya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Ya, sehingga kemudian pada tanggal 18 Juli tahun 2023 saya bersama teman-teman saya memberanikan diri sebagai individu menemui Pak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kertanegara waktu itu 18 Juli tahun 2023. Kebetulan pas malam satu suro itu Mas Bambang, pas malam diterima oleh beliau di Kertanegara, dan saya nggak menyangka ternyata Pak Prabowo menerima saya dengan rombongan yang sangat besar sekali di rumah beliau. Hampir seluruh jajaran pimpinan DPP Gerindra menerima, di antara juga oleh Pak Hasim, ada oleh Pak Kobalen,
dan tim saya bertemu dengan Pak Prabowo dan ngobrol. Yang dibicarakan pertama-tama tentang situasi dunia. Kita nggak bicara situasi Indonesia dulu, situasi dunia, berbagai macam perubahan yang berkembang di dunia dari segi geopolitik, geoekonomi, mereview soal kita baru saja mengalami pandemi dan ada beberapa ketegangan di level global yang menurut analisis saya mengaca pada fenomena serupa sekitar 100 tahun yang lalu ketika terjadi pandemi, ketika terjadi revolusi industri kedua, ketika dunia baru saja pecah perang dunia pertama itu dunia mengalami perombakan besar-besaran, muncul ide-ide baru, terobosan-terobosan teknologi baru, pergeseran-pergeseran baru di tingkat global. Pada 100 tahun yang lalu memunculkan juga gagasan tentang kebangsaan Indonesia lewat Sumpah Pemuda, direspon oleh pemuda-pemuda Indonesia. Saya melihat kondisi-kondisi nyaris serupa di level global ini muncul. Ada pandemi, ada revolusi industri keempat, ada perang yang melibatkan negara-negara besar. Yang biasanya kalau merefleksi apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, itu biasanya diikuti dengan krisis ekonomi di level global, krisis sosial, krisis kesehatan, macam-macam. Nah, menurut saya itu hanya mungkin dihadapi jika kekuatan nasionalis bangsa Indonesia bersatu dan kita mengunculkan ide-ide besar, terobosan yang butuh dukungan politik yang kuat. Sehingga saya berpikir waktu itu bagus sekali kalau Pak Prabowo, Ibu Megawati, Pak Joko Widodo ngobrol bareng bertiga. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Untuk menyiapkan di pemilu 2024 memastikan program-program Pak Jokowi dilanjutkan dan menopang program-program baru untuk menghadapi situasi yang saya katakan tadi, situasi krisis global itu, termasuk krisis pangan sebagai kelanjutannya. Karena itu harus kuat pemerintahannya. Saya dulu berpikir gimana kalau suatu saat PD Perjuangan, Gerindra, dan partai-partai seperti Golkar, ya terutama tiga partai besar yang terbukti juga dalam Pilpres baru kan tiga partai besar ini yang memenangkan suara. Toh. Kalau bersatu sejak awal satu paket akan menarik sekali. Ajak ngobrol Pak Prabowo, Pak Bu Mega, Pak Jokowi, mungkin juga Pak Erlangga, ngobrol bareng. Keinginan saya seperti itu. Tapi rupanya di dalam PD Perjuangan sendiri terjadi pro kontra, begitu ada yang bisa memahami langkah saya, ada yang menolak langkah saya, padahal saya ingin menyatukan, kira-kira begitu. Memang saya datang sebagai pribadi pada Pak Prabowo, saya juga katakan kepada Pak Prabowo, saya ini tidak mewakili partai Pak, dan saya bukan siapa-siapa, tapi saya merasa bahwa ini adalah langkah yang paling masuk akal untuk memastikan keberlanjutan program-program Pak Joko Widodo dan dilanjutkan dengan program-program siapapun yang menang dari kalangan nasionalis untuk mendorong kemenangan dengan suara yang tebal. Tapi rupanya tidak semuanya menyikapi dengan positif, terutama dari PD Perjuangan. Sementara waktu terus berjalan dan kita harus memastikan sejak awal kaum harus bersatu, begitu. Sampai akhirnya saya mengatakan tanggal 18 Agustus, 1 bulan setelahnya, ya sudah saya nyatakan saja mendukung Pak Prabowo Subianto di Semarang. Di Semarang, Mas Bambang. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, Yeah. mungkin yang saya nggak tahu sudah pernah ditanyakan atau belum. Apakah 18 Juli itu pertemuan spontan atau sebelumnya sudah ada komunikasi-komunikasi atau ada yang menjembatani? Saya tidak berkomunikasi dengan siapapun, saya hanya menangkap sinyal-sinyal pikirannya Bu Mega, sinyal-sinyal pikirannya Pak Jokowi, yang mengharapkan dan menetapkan bahwa kita punya kepemimpinan strategik dan ada persatuan nasional. Jadi saya tidak berkonsultasi, memang sebelumnya ini spontan, langkah saya, dan saya pikir juga hanya bertemu biasa begitu. Tapi rupanya menjadi isu besar gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya sudahlah, kira-kira ya sudahlah kemudian, oke lah, itu konsekuensinya. Ya lah, kemudian ada pro kontra, tapi tentu saja saya tidak minta, saya tidak disuruh oleh Pak Joko Widodo, ya, tidak disuruh. Tapi saya hanya menyatakan
keinginan Pak Jokowi itu seperti apa, saya menangkap pesan itu, kira-kira begitu Mas Bambang. Iya. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Apakah Pak Budiman menangkap bahwa pemikiran Pak Jokowi seperti itu, atau bahkan menangkap tanda-tanda Pak Jokowi kelihatannya ke depan akan lebih cenderung ada di belakang Pak Prabowo? Tidak, yang kedua ini tidak. Tapi Pak Jokowi saya tangkap ada persatuan antara kekuatan-kekuatan nasionalis, terutama dari partai-partai besar ini. Makanya saya berharap Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo ngobrol, kira-kira begitulah, ya. Ajak Golkar juga begitu. Ayo obrolin gitu. Saya nangkapnya itu kerinduan Pak Jokowi ke sana. Sampai pada akhirnya dalam 12 Agustus pun saya mendukung Pak Prabowo. Saya tidak menangkap bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, tidak. Saya hanya menangkap bahwa perlu butuh persatuan nasional itu. Begitu Mas Bambang. Ya. Iya, baik. Ya. Pak Budiman dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, Ya. mungkin bisa melukiskan ya Ya. karakter politik. Artinya apa yang yang hebat dari dua beliau ini? Maaf nih kalau saya tidak mau disebut sok tahu ya, tapi saya perspektif subjektif saya bisa salah. Kalau mungkin Mas Bambang juga melihat perspektif yang lain, monggo Mas Bambang bercerita. Kalau saya begini, Pak Jokowi adalah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia tahun 2014. Ya. Apa itu pemimpin Indonesia dibutuhkan? Pemimpin yang belusukan, pemimpin yang ngerangkul, pemimpin yang delosor ke bawah, ya, untuk meyakinkan rakyat, negara ini masih memikirkan kamu, dan aku bisa menjadi pemimpin untuk turun ke bawah dan ngobrol sama kamu. Indonesia butuh kepemimpinan yang populistik tahun 2014, Mas. Butuh. Setiap negara saya kira butuh satu periode tertentu di mana butuh pemimpin yang delosor seperti itu. Tapi itu nggak boleh terlalu lama, Mas. Itu hanya boleh 5 tahun saja, Mas. Satu periode saja, Mas. Setelah pemimpinnya turun ke bawah, maka pada periode selanjutnya dia pemimpin itu kemudian harus mengangkat rakyat yang di bawah ke atas, naik kelas. Naik kelas. Aku turun ke kamu, karena kamu di bawah, takkan cari 5 tahun nenginsor di bawah. Setelah bergaul di bawah, belusukan, disapa oleh Pak Jokowi, nanti pada periode berikutnya, yuk kita sama-sama naik ke atas ke panggung dunia. Pak Jokowi pada 2019 mulai menampilkan bukan sekadar sebagai pemimpin populis lagi, tapi pemimpin yang strategik, yaitu Pak rakyat angkat panggung dunia. Makanya beberapa film di skala global juga mulai dilakukan di Indonesia, Olimpiade, bukan, Asian Games, Freeport, kemudian MotoGP, G20, seminar Pak Jokowi sudah mengangkat rakyatnya ke pentas dunia supaya dunia lihat Indonesia. Tadinya pada periode pertama, rakyat Indonesia melihat pemimpin turun ke bawah. Pada periode kedua, Pak Jokowi ngajak rakyat yang tadi di bawah bareng-bareng, yuk naik ke atas. Pak Joko Widodo mulai kepemimpinan strategis. 5 tahun sampai 2024. Padahal suatu bangsa untuk bisa menjadi negara maju, untuk bisa keluar dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju, agar keluar negara agraris menjadi negara industri maju, itu butuh nggak cukup 5 tahun, Mas Bambang. Itu butuh minimal satu generasi atau bahkan 2 generasi, sekitar 50 tahun, minimal 25 tahun. Sementara Pak Jokowi cuma 5 tahun jatahnya, 5 tahun lagi 2019 sampai 2020. Nah, kita kan harus memastikan supaya kerjaanmu dikasih 25 tahun, tapi waktumu hanya ada 5 tahun. Ini kan PR-nya masih banyak. Minimal 20 tahun lagi, Mas Bambang. Nah, karena harus diberikan dong, kepemimpinannya lahir pasca Pak Jokowi, yang PR-nya masih 25 tahun, tapi hanya dia bisa kerjakan 5 tahun, itu dilanjutkan oleh kepemimpinan yang strategik dan visioner.
Apalagi dunia lagi bergolak, Mas. Ada pandemi, ada perang, ada ledakan revolusi teknologi, industri 4.0. Nah, ini kan nggak boleh kita turun lagi, nggak boleh mentah lagi. Karena kita sudah masuk SMP, jangan kemudian masuk ke kelas 1 SD lagi. Nah, dari kunci pemimpin yang ada, yang surveinya banyak, elektabilitas dan popularitasnya tinggi, saya melihat kok Pak Prabowo ya yang paling mendekati tipe kepemimpinan strategik visioner, meneruskan kepemimpinan strategik visioner yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di 2019. Oke, ya pilihan saya sederhana itu, Mas. Pilihan saya sederhana itu. Jadi Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi pada periode keduanya. Itu kesamaannya. Perbedaannya kalau saya sebut Pak Prabowo lebih artikulatif dalam berbicara, Pak Jokowi mungkin lebih kalem begitu ya. Tapi sebenarnya cita-citanya sama, tinggal dilanjutkan saja. Kira-kira begitu, Mas Bambang. Ya, yang saya tangkap. Iya. Kemudian Pak Budiman aktif ya di Dewan Pakar, di tim kampanye Ya, nasional. Pasti itu ya. akan menjadi think tank ya, apa-apa yang ditawarkan dan sebagainya. Apa yang penting-penting, yang strategis yang dipikirkan waktu di Dewan Pakar itu? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya agak panjang. Tapi saya coba sederhanakan. Satu, kalau Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik, maka Pak Prabowo akan membangun manusia yang akan tinggal di atas infrastruktur fisik yang dibangun oleh Pak Jokowi. Sambil meneruskan pembangunan infrastruktur fisik yang sudah dimulai Pak Jokowi, diteruskan. Terutama kami di fokus di Dewan Pakar adalah bicara hilirisasi, fokus kami, digitalisasi, pembangunan sumber daya manusia, dimulai dari intervensi negara agar setiap anak dan setiap ibu-ibu hamil mendapatkan asupan gizi dan protein gratis siang harinya lewat program makan siang gratis, dan pembangunan sumber daya manusia di dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga Pak Prabowo juga punya program dan Mas Gibran punya program membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di tiap kabupaten dan kota. Dan juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia lagi adalah membangun rumah sakit unggulan di tiap kabupaten dan kota, di mana program makan siang gratis, sekolah unggulan, rumah sakit bermutu, berkelas internasional itu adalah bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Kemudian meneruskan bicara soal konektivitas, bicara soal optimalisasi dana desa untuk menciptakan entrepreneur baru di tingkat desa, berbicara tentang green economy, kemudian meningkatkan posisi tawar politik atau bargaining politik bangsa Indonesia di pentas dunia, agar ketika dunia yang sedang dikocok ulang oleh perang, oleh pandemi, dan oleh disrupsi revolusi industri teknologi ini, Indonesia bisa ikut berbicara dan ikut menentukan bentuk dunia yang lagi dikocok ulang, yang lagi ditata ulang ini. Kira-kira begitu. Nah, itu yang menjadi concern kita, Mas. Secara garis besar. Diskusi kita hampir ya, 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 Dunia ya, menghadapi krisis global, Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat, yang strategik dan visioner, dan konsep-konsep sudah ya, dibuat dari banyak sekali hilirisasi, digitalisasi dan sebagainya, asupan gizi dan sebagainya. Tetapi itu pasti harus dilaksanakan oleh sebuah tim, sebuah pemerintahan, ya, bentuk konkretnya mungkin kabinet. Nah, sekarang ya, perdebatannya, sekarang sedang ada perdebatan di DPR antara lain penambahan jumlah menteri dan sebagainya. Ini lebih ya, banyak ke eh, pe,
pembentukan struktur, pembagian peran, atau tadi sebenarnya bagaimana bahwa tim ini nanti bisa melaksanakan apa yang jadi pikiran-pikiran yang sudah digagas tadi. Yeah. Eh, tentang penambahan, jadi gini, kita berbicara soal kabinet atau pemerintahan seperti apa ke depan untuk merespon tantangan beliau tadi, itu ada dua pendekatan, Mas. Satu pendekatan kuantitatif, satu pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya berbicara soal kemungkinan menambah atau tetap pos kementerian yang ada. Yang saya dengar lewat Akbar Faisal, Bang Doli Kurnia, Ketua Komisi 2, mengatakan ya bagus harus ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Yang dia berpikir harus Pak Jokowi lah yang membuat revisi Undang-Undang Kementerian Negara di era Pak Jokowi. Jangan di era Pak Prabowo, nanti nggak enak, nggak bagus ya. Bagusnya di era Pak Jokowi. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan penambahan pos kementerian. Itu secara kuantitatif. Tapi kalau kami coba menyorotinya secara kualitatif, Mas. Bukan soal jumlahnya yang kami soroti, tapi fungsi-fungsinya. Kebetulan saya secara pribadi pernah diundang oleh Pak Prabowo ngobrol begitu ya. Kira-kira seperti apa yang bagus kementerian ke depan nih, postur kementerian ke depan. Saya sih mengusulkan gini, Mas Bang. Mungkin kita harus memperkuat posisi Menko, atau pembagian Menko-nya harus sedikit diubah. Bukan Marinvest lagi Menko Polhukam atau apa, bukan. Tapi jangan di situ nomenklaturnya, tapi gini nomenklaturnya. Pertama, harus ada Kemenko yang membawahi kementerian-kementerian yang isinya menuangkan gagasan Pak Prabowo sepenuhnya. Makan siang gratis, sumber daya manusia, sekolah unggulan, rumah sakit unggulan, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, itu ada inovasi teknologi. Itu kan sangat Prabowo banget, ya kira-kira gitu ya. Prabowo banget. Nah, itu ada satu Kemenko memang di bawahnya kementerian-kementerian yang ngurusi bidang-bidang itu. Kemudian ada Kemenko lain, kementerian-kementerian yang merupakan simbol dari keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kementerian-kementerian yang menyangkut pembangunan infrastruktur fisik, kementerian-kementerian yang menyangkut investasi, kementerian-kementerian yang menyangkut program-program sosial, ya, kementerian-kementerian yang menyangkut pertanahan, itu kan sudah lama dirintis oleh Pak Jokowi. Tapi juga di situ ada ideologi Pak Prabowo, ada visi Pak Prabowo. Jadi ini kementerian Kemenko kedua adalah Kemenko yang sifatnya gabungan antara menyambungkan antara nawacita ke astacita. Kira-kira begitu. Itu Kemenko kedua, kementerian itu gabungan antara visi Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai simbol keberlanjutan. Kemenko ketiga adalah Kemenko yang tugasnya untuk menyelesaikan janji-janji strategis tapi jangka pendek. Makan siang, sekolah unggulan, perumahan rakyat desa dan kota, kemudian rumah sakit berkualitas internasional di tiap kabupaten kota. Itu kan 8 hasil terbaik cepat. Itu harus ada Kemenko sendiri, ada kementerian-kementerian di bawahnya dan badan-badan di bawahnya. Tapi ini jangka pendek. Jadi kalau Kemenko pertama adalah visinya Pak Prabowo jangka menengah, jangka panjang. Visi Kemenko kedua adalah gabungan antara jembatannya antara nawacita ke astacita. Kemenko ketiga adalah janji-janji Pak Prabowo hasil terbaik cepat strategis tapi jangka pendek. Kira-kira begitu. Yang saya bayangkan seperti itu. Saya pernah menyampaikan konsep itu kepada Pak Prabowo. Kira-kira gitu, Mas. Ya, luar biasa. Nah, sekarang berikutnya, Yeah. Pak Jokowi begitu penting, juga ke depan masih Yeah. sangat dibutuhkan.
Nah, sekarang Oke. pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan Pak Jokowi yang tepat di dalam pemerintahan Pak Prabowo atau di era 5 tahun ke depan sehingga maksimal ya dan bisa diterima oleh semua pihak. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu ketika beliau mengusung ada presidential club gitu ya. Dari presiden-presiden yang masih sugeng ya, masih bersama kita, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi tentu saja di masa pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira gagasan presidential club oleh Pak Prabowo itu adalah gagasan rekonsiliasi nasional, Mas Bambang. Ya, gagasan persatuan nasional sekaligus rekonsiliasi nasional. Tapi terserah itu tercapai atau tidak, sosok seperti Pak Jokowi harusnya ada di One Team Press, Mas. Bisa menjadi penasihat presiden, ya, bisa menjadi penasihat presiden. Yang menurut saya itu bisa menjadi satu alternatif, tapi gagasan Pak Prabowo tentang presidential club itu lebih luas ya, lebih kuat ya, lebih inklusif. Tapi kalau yang cita-cita Pak Prabowo tentang presidential club itu gagal tercapai ya minimal kita ditepaklah Pak Jokowi, Pak SBY dan jika Bu Mega bersedia juga di One Team Press mungkin bersama tokoh-tokoh yang kira-kira begitu Mas Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, baik. Nah, ada satu lagi bukan pertanyaan sebenarnya ya, tetapi mungkin hal yang perlu diyakinkan. Banyak yang masih merasa ragu apakah kapasitas Mas Gibran itu bisa menanggung beban yang begitu berat sebagai wakil presiden. Nah, mungkin Pak Budiman yang mungkin sering berkomunikasi, sering menyerap pemikirannya, bisa membantu menjelaskan. Mas Gibran tipenya orang yang silent ya, nggak banyak bicara, tapi menurut saya pengalaman dia sebagai wali kota Solo, pengalaman dia sebagai anaknya seorang presiden yang tentu saja Pak Presiden pasti sering diskusi dengan putranya, ya. Kemudian pengalaman selama masa berkampanye, selama masa interaksi dengan Pak Prabowo, dan hari ini juga sedang dikenal oleh Pak Prabowo pada pemimpin-pemimpin dunia, salah satunya ke Uni Emirat Arab, ya, ketemu MBZ di sana. Menurut saya itu bisa menjadi modal yang cukup untuk menjalankan perannya sebagai wapres. Saya kira Pak Prabowo akan memberikan penugasan-penugasan yang Pak Prabowo bisa nilai. Kita tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang jenderal yang biasanya berpikir strategi sampai detil lapangan dan berbicara soal kualitas operasional para prajuritnya atau para wakil komandannya dulu waktu bertempur. Saya kira Pak Prabowo punya kapasitas untuk menilai mana tugas-tugas yang bisa dijalankan oleh Mas Gibran. Mungkin yang berkaitan dengan pembangunan daerah, mungkin yang berkaitan dengan pembangunan industri, yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan publik. Saya kira Mas Gibran itu berpengalaman di arah sana. Ya, sementara tugas-tugas yang lain tentu saja utamanya Pak Presiden yang akan menjadi memimpin semuanya begitu ya. Tapi saya pikir saya nggak terlalu yakin misalnya Pak Prabowo akan menugaskan Mas Gibran mengurusi pertahanan kan. Saya kira bukan di situ. Tapi pembangunan daerah, ya, pembangunan pertanian, program-program sosial. Saya kira Mas Gibran punya kapasitas itu. Saya nggak ragu itu. Oke, kira-kira gitu Mas Bambang. Ya Pak Budiman yang terakhir. Iya. Sekarang kita semua bangsa Indonesia punya mimpi besar, yaitu ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya. Tadi Mas Budiman juga mengatakan bahwa waktunya pendek sebenarnya. Yang dipunya Pak Prabowo juga cuma 5 tahun. Nah, 5 tahun. apa yang kira-kira bisa dilakukan dan harus dilakukan selama 5 tahun ini? Satu, kita harus mengamankan ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita, Mas. Ya, karena sempat kemarin pada masa pandemi food global supply chain
rantai pasok global di bidang pangan terganggu karena pandemi. Ini dengan situasi geopolitik yang memanas, geostrategi yang memanas, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, ketegangan mulai muncul di Filipina dengan China yang bisa saja merambat ke Taiwan di Laut Cina Selatan. Ini juga akan bisa mengganggu rantai pasok global makanan. Dilihat ada gelombang panas yang melanda negara-negara seperti Vietnam menghasil beras, Thailand menghasil beras. Yang tadinya bisa mengekspor beras kemungkinan tidak ada atau berkurang jatah ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan sendiri karena terancamnya gagal panen di Vietnam, Kamboja, Thailand misalnya. Nah, kalau kita masih mengandalkan suplai pangan dari luar negeri pada negara luas itu kan bodoh. Sehingga kita harus memastikan pangan untuk kita bisa ngasih makan dari tanah kita sendiri. Jadi menurut saya harus diamalkan ada kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan teknologi, Mas. Karena situasi perang dagang antara Amerika dan China kan juga masalah perebutan paten, klaim-klaiman paten, kemudian dianggapnya yang satu meniru, yang satu kemudian memboikot segala macam lah ya. Konflik nanti sekitar industri chip semikonduktor yang selama ini dimonopoli Taiwan itu menyebabkan banyak negara karena Taiwan menguasai industri 80% termasuk chip global, otaknya teknologi, otaknya komputer, otaknya laptop, otaknya mobil, otaknya kulkas, otaknya AC, otaknya apapun, 80% itu tergantung industri chipsnya Taiwan. Nah, kalau Taiwan dalam keadaan perang, misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi kita harus antisipasi. Rantai pasok chips akan terganggu. Karena itu banyak negara sekarang sudah mulai investasi untuk membangun industri chip. Nah, Korea Selatan baru saja pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membangun industri semiconductor. China juga sudah nampaknya sudah akan melampaui Taiwan dalam soal kapasitasnya, mungkin kuantitasnya belum. Belanda juga seperti itu di Eropa. Nah, menghadapi seperti itu, kalau kita tergantung dari supplier teknologi terutama chip, semikonduktor, dan teknologi-teknologi yang lain, termasuk juga teknologi pertanian, teknologi kesehatan, sementara rantai pasoknya terganggu karena perang, baik itu perang panas maupun perang dingin, baik itu perang bersenjata maupun perang dagang. Nah, kalau kita menggantungkan diri pada tumpuan yang sangat rapuh, yang mudah terbakar, tangan kita berpegangan, tangan kita bisa melepuh, akan bahaya. Maka yang kedua adalah membangun kedaulatan teknologi. Pertama, kedaulatan pangan, kedua, kedaulatan teknologi. Dan ketiga, menyiapkan sumber daya manusia dari otaknya. Kira-kira gitu, Mas. 5 tahun itu saya kira itu harapan saya. Iya, iya. Terima kasih sekali Bapak Budiman Sujatmiko, MA, MPhil, seorang politisi senior yang sudah menyampaikan gagasannya supaya mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk memahami pemerintahan Prabowo Gibran yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi